tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia, kita bicara manusianya, melainkan hanya untuk menyembah. Nah, esensi dari menyembah itu adalah kebahagiaan. Nah, kalau misalkan kita patokin pada satu agama, nyatanya orang yang beragama berbeda, mereka bisa sukses. Cobalah lihat satu tujuan, nggak usah kemana-mana. Sebelum kita mulai, saya ingin informasi kepada Anda semuanya, seperti biasanya ya. Saya mengadakan satu seminar di Jakarta pada tanggal 19 Oktober nanti. Ya, 19 Oktober di Jakarta di Hotel Diraja di Jakarta Selatan. Materi yang akan saya angkat adalah Spiritual Law of Attraction yang sudah lama sekali saya tidak membahas materi ini dan sudah banyak yang bertanya tentang loa lagi ya. Tapi saya membahasnya lebih ke arah spiritualitas yang berhubungan dengan keyakinan kita. Di sana Anda akan mendapatkan banyak hal, terutama terapi ya, terapi menjadi magnet keberlimpahan, menguninstall pikiran bawah sadar ya, sugesti-sugesti lama dirubah, kemudian diberikan sugesti baru lewat metode hipnoterapi. Jadi manfaatkan kesempatan ini. Untuk mendaftarnya langsung hubungi Mbak Vista, ada di layar monitor Anda. Dan di minggu berikutnya saya hadir di Bandung ya, di Hotel Arjuna. Dengan materi yang sama, silakan daftarkan diri Anda jika berminat. Langsung hubungi Mbak Vista atau Mas Roni, boleh bebas. Di layar monitor Anda ada 2 nomor di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang nonton live-nya. Selamat pagi, siang, dan malam untuk yang nonton siaran ulangnya. Semoga kita semuanya lewat pembelajaran yang sering saya sampaikan, Allah berikan perubahan, Allah berikan kemudahan, dan Allah berikan kebahagiaan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Setiap video yang saya upload itu sebenarnya terhubung teman-temannya. Walaupun agak random, tapi pasti terhubung karena sebenarnya intinya di dalamnya adalah memberikan memberikan manfaat untuk orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas, itu ya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberi manfaat untuk orang banyak atau untuk orang lain. Nah, ada 4 video sebelum video ini itu fokus kepada bagaimana caranya mempraktekkan agar diri itu terbebas dari belenggu masalah. Ya, hakikinya memang diri Anda sendiri yang bisa merubahnya. Saya hanya jalan atau menunjukkan jalannya saja ya. Yang bisa merubah diri kita masing-masing ini adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa dirubah oleh orang lain. Tapi nasihat orang juga bisa menjadi motivasi agar kita bisa berubah. Ya, terhubung sekali. Dan kali ini saya akan bahas tentang salah satu statement yang ada di salah satu buku Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Saya rasa teman-teman sudah pernah membacanya ya, untuk para pembelajar pastinya. Tapi yang akan saya bahas adalah kalimat yang sangat indah di sini ya. Kalimatnya adalah, ini misteri sebenarnya, dan semoga video singkat ini mengungkap misteri ya. Kenapa kita menjalani atau mengalami sebuah masalah dalam hidup kita dan bagaimana cara mengatasinya, gitu ya. Kalimatnya adalah, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Ini keren banget ini. Kalimat inilah yang merubah orang banyak. Tapi bagaimana kalimat ini bisa Anda pahami kemudian bisa merubah hidup Anda? Simak videonya sampai selesai. Saya akan bahas sedetail mungkin di sini. Baik teman-teman, kita lanjut pada pembahasannya biar makin greget ini ya. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Simpelnya begini. Entah Anda percaya atau tidak ya, apa yang Anda alami atau yang terjadi dalam hidup Anda saat ini adalah hasil dari apapun yang pernah Anda pikirkan di masa lalu. Saya ulangi, yang terjadi saat ini adalah gambaran pikiran Anda, perasaan Anda di masa lalu. Lalu pertanyaannya, kalau Anda bertanya, bagaimana dengan masa depan kita nanti, esok dan seterusnya? Ya berarti tergantung hari ini bagaimana Anda berpikir dan merasakan sesuatu. Apapun yang Anda pikirkan secara berulang, maka itulah sebenarnya yang akan menjadi realita di masa depan. Ya, apapun yang Anda pikirkan dan rasakan. Ini pernah dibahas sebenarnya dan banyak konten kreator juga membahas ini. Semoga pembahasan saya ini menjadi pembahasan baru ya
dari perspektif agama ataupun spiritual mungkin ya. Kalimat ini pernah disampaikan oleh Napoleon Hill yang berjudul bukunya Think and Grow Rich. Ya, berpikir kaya di sini ya. Nah, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jujur dulu saya sangat menolak dengan kata-kata ini. Dengan kalimat ini saya menolak karena saya menganggap bahwa pada akhirnya kita akan bertuhankan pada pikiran ini. Tadinya. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya mencoba untuk membuka diri, belajar, ternyata benar. Hanya saja ketika kalimat ini tidak dijelaskan, ya memang akan muncul keraguan di sini. Ya, akan muncul prasangka buruk bahwa ini kita akan berpikir bahwa Tuhan kita adalah pikiran. Jadi cukup dengan berpikir baik saja, ya semua keinginan kita terkabul. Jadi tidak perlu kita bertuhan. Dulunya saya berpikir begitu. Tidak perlu berarti adanya agama. Tetapi ketika saya pelajari, kemudian saya coba combine atau saya sinkronkan dengan agama. Ada nggak sih penjelasannya dalam agama? Ternyata ada. Komplit banget bahkan. Anda mungkin pernah mendengar bahwa Allah itu juga pernah mengatakan, aku bagaimana sangka hambaku. Walaupun kalimatnya tidak sama, tapi mengarah ke sana. Ini bukan cocok logi loh ya. Apa yang Anda pikirkan itu, maka itulah yang akan terjadi. Kalimat dari Allah adalah, aku bagaimana sangka hambaku. Nah, ketika sangkanya seorang hamba itu negatif, ya dia akan mendapatkan hal-hal negatif. Jadi kalau ditanya korelasinya ada nggak? Ada banget, terhubung banget ya. Jadi Napoleon Hill juga pernah mengatakan begini. Kesuksesan datang kepada mereka yang sadar akan kesuksesan. Kesuksesan akan datang kepada mereka yang sadar akan kesuksesan. Dan juga sebaliknya, kegagalan juga akan datang kepada mereka yang membiarkan diri mereka sadar akan kegagalan. Anda tahu akan kegagalan yang Anda alami, tapi Anda biarkan itu. Anda justru malah larut ke dalamnya. Tapi Anda punya 1000 pertanyaan bagaimana caranya sukses di masa depan. Nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Nah, sadar akan kesuksesan ini maksudnya apa sih sebenarnya? Sadar akan kesuksesan yang dimaksud setelah saya pelajari berjalannya waktu, ternyata Allah itu tidak menciptakan manusia itu untuk bersusah payah di dunia ini. Allah menciptakan manusia itu untuk bersenang-senang. Kalau kalimat Qur'annya adalah, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia, kita bicara manusianya, melainkan hanya untuk menyembah. Nah, esensi dari menyembah itu adalah kebahagiaan. Karena harusnya ketika orang ibadah, menyembah, itu mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan. Karena hampir semua doanya akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa kok semuanya dikabulkan? Ya Allah sendiri yang mengatakan, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku akan aku kabulkan semuanya, kata Allah. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Nah, masuk ke sini, kebanyakan orang tidak sadar apa yang sebenarnya yang menjadi doa yang sejatinya gitu. Banyak orang yang tidak sadar di sini. Nah, semoga apa yang saya jelaskan ini bisa membuat teman-teman sadar. Tapi syaratnya satu, buka diri. Jangan menutup diri. Ya, orang yang suka menutup diri itu ya timbulnya ego. Pasti akan mengatakan, sok tahu nih orang gitu kan. Sok tahu nih Bagus Baraja ini. Ya, itu orang-orang yang menutup diri. Ya. Saya dulu katakanlah faham ilmunya. Tapi hari ini pun saya masih menonton teman-teman yang upload menjelaskan sesuatu. Saya masih ingin membuka diri untuk sebuah pembelajaran. Nah, itu bedanya ketika kita benar-benar ingin mendapatkan perubahan. Dan perubahan itu pun, atau kesuksesan itu pun, bisa saja ternyata keluar dari lisan orang-orang terdekat kita. Jadi jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan isi dari apa yang disampaikan. Kita balik lagi, kesuksesan datang pada mereka yang sadar akan kesuksesan. Ini kan sebenarnya esensinya bicara doa ya teman-temannya. Doa itu adalah apa yang paling sering Anda pikirkan. Nah, yang dimaksud pikir ini adalah perasaan. Pikiran bawah sadar maksudnya. Jadi apapun yang ada di dalam bawah sadar itu
itu akan terpancar kepada alam semesta. Jatuhnya pada hukum tarik-menarik. Apapun. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana keadaan atau kondisi bawah sadar Anda? Entah saat ini atau di masa lalu. Tapi indikatornya adalah kejadian hari ini adalah gambaran apa yang pernah kita pikirkan di masa lalu. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jadi kita bisa tebak sebenarnya. Kalau hari ini Anda merasa hidup penuh dengan masalah, bertubi-tubi pula, kalimatnya begitu ya. Ini tidak akan tertolak bahwa bisa kita tebak, bahwa bisa kita analisa apa yang Anda pikirkan di masa lalu itu sejenis dengan apa yang Anda rasakan saat ini. Mirip bahkan sama. Pernah nggak Anda dihantui kegagalan? Dan itu Anda rasakan terus-menerus, berulang-ulang. Kalau pernah, maka sekaranglah realitanya. Kalau dibilang simpel-simpel sebenarnya teman-teman. Modal kita, alat kita itu cuma dua. Pikiran sadar yang kita sebut dengan logika atau akal. Pikiran bawah sadar yang kita sebut dengan hati atau ruang rasa itu sendiri. Ya, pikiran itu adalah segalanya. Pikiran memiliki kekuatan yang luar biasa, terutama jika dikombinasikan dengan rancangan kehidupan yang jelas atau tujuan utama yang pasti. Tidak sedikit dari kita itu hidup seakan-akan tak punya tujuan. Ataupun punya tujuan pupus karena sebuah kejadian. Tujuan atau impian itu pupus gara-gara kita tidak mau berproses. Padahal sebenarnya apapun itu, walaupun di sini dikatakan Anda adalah apa yang Anda pikirkan, tetap butuh proses. Tidak ada satu kejadian itu tanpa proses. Nggak ada. Nggak ada yang bim salabim itu nggak ada sebenarnya. Hanya saja mungkin ada proses yang tidak disadari oleh manusianya, oleh orangnya, oleh kita sebagai pelaku proses tersebut. Jadi tetap membutuhkan proses. Nah, proses ini mungkin detailnya adalah satu hal yang Anda ulang-ulang, yang kita ulang-ulang. Maka mulai dari sekarang, cobalah untuk memformat pikiran kita tertuju pada apa yang kita inginkan. Ini urusan kaya, urusan sukses itu sebenarnya kalau saya mau jujur nggak ada hubungannya memang dengan dengan agama. Karena kalau misalkan kita patokin pada satu agama, nyatanya orang yang beragama berbeda, mereka bisa sukses. Harusnya kalau kita mau pakai logika kita, harusnya kita yang merasa baik dalam ibadah, kita harusnya lebih sukses. Ini tolong sekali lagi buka pikiran. Saya tidak sedang membeda-bedakan satu agama satu dengan agama yang lain, tidak. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini, Anda dan semua manusia itu berpotensi untuk sukses. Tidak ada kata pengecualian. Oke? Tetapi untungnya di agama itu diajarkan bagaimana kita bisa menjadi manusia yang baik. Nah, ketika kita jadi manusia yang baik, maka kita harusnya jadi orang sukses. Nah, pertanyaannya sekarang, standar kebaikan itu apa sih? Kita selalu menghubungkan standar kebaikan itu adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Oke, itu benar. Itu benar. Tapi ada satu yang hilang rasanya. Bagaimana kita bersikap pada diri kita sendiri. Anda tahu nggak sih? Sebenarnya kalau bicara sukses itu bagaimana kita bisa bersikap pada diri sendiri. Dan ketika kita bersikap baik kepada diri kita sendiri, ini otomatis keluarnya juga akan baik. Keluarnya udah otomatis akan baik. Tapi kebalikannya ya, ada orang yang baik pada eksternalnya, tapi dia nggak baik sama dirinya sendiri. Nah, ketika kita baik pada diri sendiri, disinilah pikiran kita akan terpacu pada kebaikan itu. Makanya ada istilah love yourself, cintai dirimu. Jangan sibuk mencintai orang lain sementara kita itu tidak ngerti cinta itu apa. Jangan sibuk memaafkan orang lain sementara Anda nggak maafin diri Anda sendiri. Memang kita punya banyak kesalahan. Nah, dari kesalahan inilah bagaimana kita bersikap. Ya, bagaimana kita bersikap. Apakah Anda malah menghakimi diri Anda sendiri, menyalahkan diri Anda sendiri, yang pada akhirnya Anda melabel diri Anda itu lemah, salah, dan lain sebagainya. Dari sinilah kebaikan itu tidak keluar secara natural, tidak jujur kalau bahasa saya. Jadi sebenarnya Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Saya ulangi ya, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Itu awalnya atau tahap awalnya adalah bagaimana kita bersikap kepada diri sendiri. Nah, otomatis pikirannya juga akan baik.
cobalah lihat satu tujuan, nggak usah kemana-mana. Ya, lihat satu tujuan tuh maksud saya gini, ini bahasanya fokus ya. Nah, tapi fokus itu bukan terus mengulang-ulang melihat apa yang Anda inginkan sampai lupa merasakan apa yang ada sekarang. Jadi apa yang Anda pikirkan itu tidak bim-salabim muncul sebenarnya. Tetapi bagaimana kita bisa bersikap dulu kepada diri kita sendiri. Nanti otomatis pikirannya akan baik. Ini keren bagian yang sangat penting di sini. Tadi saya ulangi ya. Kesuksesan datang kepada mereka yang sadar akan kesuksesan. Nah, orang yang sadar akan sukses itu mengulang-ulang merasakan tentang kesuksesan itu, apapun itu bentuknya. Sukses itu jamak ya. Kemudian dia sadar betul bahwa dia diberikan anugerah oleh Allah dalam bentuk pikiran dan perasaan itu untuk digunakan pada kebaikan yang akan menguntungkan dirinya. Ini orang-orang yang sadar sukses loh. Ya. Nah, orang-orang yang sadar akan kegagalannya dan membiarkan kegagalan itu terus terjadi adalah orang-orang yang putus asa. Orang-orang yang selalu banyak pertanyaan kenapa begini dan kenapa begitu tanpa melihat dirinya sendiri. Ya. Kalau definisi simpelnya atau penjelasan simpelnya adalah pikiran ini tidak bim-salabim keluar begitu saja. Pikiran ini adalah kumpulan dari banyaknya data di masa lalu. Jadi yang sangat berpengaruh dalam hidup kita adalah circle kita yang akan mempengaruhi pola pikir kita. Circle sekali lagi. Circle ini bagaimana Anda bergaul, informasi apa saja yang masuk ke dalam pikiran Anda, siapa saja yang menyampaikan informasi kepada Anda, figur-figur otoritas Anda. Inilah yang akan menjadi penentu sebenarnya. Jadi, perbaiki pikiranmu. Perbaiki perasaanmu. Kalau sudah baik perasaanmu, kalau sudah baik pikiranmu, maka akan baik masa depanmu. Itu pasti. Percuma sih kalau Anda menyangkal apa yang saya sampaikan, sekali lagi itu percuma. Percumanya itu apa? Ya percuma Anda percaya atau tidak ngefek ke saya. Dan alam ini tidak membutuhkan kamu yakin apa tidak. Tapi alam hanya akan menangkap energi apa yang Anda rasakan. Dan alam itu menghidangkan. Kalau bahasa saya yang pernah saya sampaikan tiba-tiba saya teringat. Kita ini anak, alam ini adalah ibunya. Analogi ya, kita ini adalah anak, alam ini adalah ibu kita. Dimana ketika kita memancarkan energi itulah permintaan kita ya udah dikasih. Kalau energi buruk, ya pikirannya buruk, maka dia akan dapat keburukan. Kalau energinya baik, perasaannya baik, pikirannya baik, tertuju pada kebaikan, maka alam pun akan memberikan kebaikan. Inilah yang pada akhirnya yang kita gadang-gadang selaku pembicara. Magnet rezeki, magnet uang, magnet keberuntungannya. Magnet kebahagiaan, keberlimpahan dan sebagainya. Arahkan pikiran kita pada kebahagiaan, pada keberlimpahan, pada keberuntungan. Ya kita akan dapat itu. Arahkan pikiran kita pada rezeki, ya kita akan dapat rezeki. Cuma kadangkala yang kita kadangkala loh ya, yang Anda anggap Anda tidak sanggup itu kan karena terlalu dominan dengan masalah. Semua ada tahapnya, semua ada prosesnya teman-teman. Proses awalnya untuk memperbaiki semuanya itu adalah mulailah untuk membuka diri, menyadari bahwa Anda itu makhluk tanpa batas. Dalam sebuah rasa. Bukan tanpa batas kemudian fisik ini semakin tua semakin sehat, enggak. Sebenarnya kita semakin tua semakin rapuh. Bukan itu arahnya, tapi lebih kepada perasaan kita. Bertumbuhlah teman-teman, ya bertumbuhlah. Saya tahu mungkin ada sebagian orang yang pusing mendengarkan saya ngomong. Ketahuilah bahwa pusingnya Anda itu bukan karena saya ngomong, tapi karena memang pikiran Anda saja yang sedang rumit. Jadi kalau saya bilang hidup itu mudah, ya mudah. Yang rumit itu adalah pikiran kita. Tapi saya sadar bahwa yang Anda anggap rumit itu saya dulu juga pernah merasakan itu. Kalau saya bisa keluar dari semua itu, mestinya Anda pun bisa.
putar ulang video ini sampai benar-benar Anda paham terhadap apa yang saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk video kali ini. Sudah ada 5 video yang sangat terhubung. Ini video kelima, 4, 3, 2, 1. Anda cek sebelumnya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.